Kau dipanggil ibu sementara aku ayah. Bertukar cerita, yakin semua indah. Pejamkanlah mata, padanya kita berserah. Ustadz, kita di beberapa pertemuan sebelumnya sempat membahas keluarga Jahash. Ada Abdullah bin Jahash yang dia ini berjasa besar dalam perang Uhud, syahid di sana. Ya, ada Ubaidullah yang dia wafat dalam keadaan kekufuran. Kemudian ada Zainab binti Jahash yang menjadi istri Rasulullah, dan ada satu lagi Hamnah binti Jahash. Yes. Yang beberapa waktu yang lalu juga sempat disinggung bahwa beliau menikah dengan Sayyidah Mus'ab bin Umair. Ya, Itu gimana, Ustaz? Kisah perjalanan dan juga cinta dari mereka berdua ya? Hamnah ini sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ibunya Umaymah binti Abdul Muthalib. Ternyata Umaymah, Sofiyah, Hamzah itu satu ibu. Jadi putra putri Abdul Muthalib ini satu ibu dari Sayyidina Hamzah, kemudian Sayyidah Sofiyah binti Abdul Muthalib yang menjadi ibunya Zubair bin Awam, kemudian Umaymah binti Abdul Muthalib yang menjadi ibu dari Hamnah, Zainab, kemudian Abdullah, Ubaidullah ini. Jadi ini mereka adalah keluarga dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena merupakan putra putri dari bibi beliau, bibi yang sangat beliau muliakan dan bibi yang sangat beliau hormati. Nah, inilah kemudian yang menjadikan keluarga ini keluarga terpandang, keluarga yang dihormati, berasal dari kabilah Bani Asad bin Khuzaimah. Kemudian juga tadi sudah kita sebut Hamnah ini menikah dengan Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair ini dari kabilah yang selama ini adalah pemegang panji-panji, yakni Bani Abduddar. Jadi orang-orang Quraisy itu. Ya, kalau di dalam pembagian kekuasaan di tengah orang Quraisy itu ada satu bidang yang disebut royah yang bertugas memegang panji-panji, dan itu adalah Bani Abduddar, suku dari Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ini kita sudah ketahui dia generasi as-sabiqunal awwalun, masuk Islam di awal dengan latar belakang seorang pemuda yang mungkin kalau istilah sekarang menantu idaman semua orang gitu ya, karena ketampanan wajahnya, kefasihan lisannya, intelektualitasnya, kepandaiannya, kemudian supelnya dalam bergaul, banyak sekali dia ini disenangi, dicintai orang, mudah akrab gitu ya, pesona dan karismanya yang sangat kuat, sampai-sampai para sahabat menjadi saksi Mus'ab bin Umair ini adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Mus'ab bin Umair di Mekah bahkan sahabat-sahabat yang disebut mirip itu ada beberapa ya, Ustaz? Ya, betul. Mus'ab, kemudian Sayyidina Ja'far, ada Sayyidina Hasan. Ya. Itu apakah memang secara fisikly atau mungkin dari beberapa macam sisi-sisi gitu atau? Kalau Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Hasan physically mirip. Kalau Sayyidina Mus'ab itu perawakan, kemudian karisma, auranya gitu ya, itu mirip sekali dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesonanya ketika berbicara gitu ya, mungkin ini yang menjasari nanti beliau akan dipilih sebagai duta Islam untuk membawa dakwah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, ketika di Makkah ya, sebelum masuk Islam pun Mus'ab ini dikenal dengan, wah ini kalau Mus'ab lewat gitu ya, jarak sekian jam masih orang mengetahui bahwa tadi Mus'ab lewat sini. Dari mana kamu tahu? Dari bau wewangiannya yang masih tertinggal gitu ya. Jadi wewangiannya beliau ini khas, wewangiannya beliau ini mungkin ya dari masa itu yang premium, yang harganya mahal, yang kemudian sangat-sangat sesuai dengan karakter beliau. Emang semahal apa sih parfum? Kayaknya saya biasa beli parfum yang di toko-toko parfum itu mungkin 10.000 10.000 atau 1.000 per mili gitu kan, atau yang ada bermerek mungkin ratusan ribu atau ada yang jutaan. Emang ada yang lebih? Kalau kita melihat di zaman itu ada namanya misalnya misik Ghazal, misik yang berasal dari hewan kijang tertentu yang mengeluarkan, punya kelenjar yang mengeluarkan aroma yang harum sekali. Maka disebut sebagai misik Ghazal, dan ini kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya beberapa waktu lalu ketika umroh menanyakan di
toko parfum Abdus Samad Al-Qurasyi itu berapa harga Misik Ghazal Raqam Wahid yang nomor 1 itu berapa? Itu dijawab Misik Ghazal ini 1 tola itu ya 12 mililiter itu harganya sekitar 48 juta rupiah. Oh, yang kecil segini? Ya 12 mili, berarti kalau per mililiter 48 dibagi 12, 4 juta mili, 4 juta rupiah per mililiter. Itu misalnya misik, kemudian ada saffron kan, za'faran, kita menyebutnya za'faran. Saffron itu dipanen dari satu kebun yang luasnya mungkin berhektar-hektar, itu kan hanya diambil putih bunganya, itu jadi sedikit sekali, itu diekstrak menjadi minyak saffron, itu maka harganya menjadi juga sangat mahal sekali. Maka dulu ada cerita kalau Umar bin Abdul Aziz memakai baju dari katun yang dicelup saffron itu harganya itu 30.000 dirham. 30.000 Bajunya itu? Bajunya aja. Itu kalau 30.000 dirham kan berarti 2,1 miliar. 2,1 miliar itu harga baju dari yang dicelup saffron. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengecek ada satu dasi terbuat dari bahan bagus, kemudian dicelup dengan saffron, warnanya jadi kuning kunyit yang menyala itu dijual di Dubai, itu harga dasi ya. Dasi kan kecil ya sebenarnya. Harga dasinya itu sekitar 600 jutaan gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan memang harga parfum-parfum, belum lagi kita amber. Amber itu berasal dari sperma ikan paus yang kemudian terlepas ketika dia mati di lautan dan kemudian dikumpulkan, difermentasi menjadi wewangian, itu juga harganya sangat mahal. Jadi memang parfum ini salah satu kemewahan orang Arab pada zaman itu ya. Dan kita bisa membayangkan parfum yang alami seperti ini gunanya bukan hanya untuk wewangian saja, tapi untuk kehalusan kulit, untuk kesehatan. Sehingga kita ingat Nabi SAW itu kalau sebelum berihram, sunnah ihram beliau adalah memakai wewangian di badannya sampai kemudian misik itu tampak berkilau di wajah beliau, di jenggot beliau, di rambut beliau, itu karena memakai. Ya, itu ternyata bermanfaat untuk kulit. Baik yang saffron, kemudian yang misik, kemudian yang amber, ini baik sekali untuk kemudian kesehatan kulit. Nah, maka seperti diceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas, begitu Mus'ab bin Umair masuk Islam, dia diboikot oleh ibunya. Kalau kita lihat ini, dua orang ini kan hubungannya spesial ya sama ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas yang nanti ibunya mogok makan ketika dia masuk Islam, Mus'ab bin Umair ini ibunya memboikot dia ketika kemudian dia masuk Islam. Sehingga sampai dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika itu aku melihat kulitnya Mus'ab itu terkelupas, mengelupas seperti ular sedang berganti kulit. Jadi pecah-pecah kemudian mengelupas, kemudian tersisa kulit yang bagian dalam yang masih muda, yang belum siap untuk terkena paparan berbagai macam hal, itu yang kalau kena sakit gitu ya. Barangkali karena selama ini perawatannya luar biasa, begitu lepas ya, langsung sensitif jadi banget kulitnya. Sensitif sekali kulitnya. Dan itulah gambaran kehidupan Mus'ab bin Umair yang kemudian menjadi suami dari Sayyidah Hamnah binti Jahsy ini. Kita bisa membayangkan ya, ini pemuda istimewa, istrinya juga seorang pemudi yang sangat istimewa. Konon dari keluarga Jahsy ini memang dikaruniai kerupawanan ya. Jadi baik itu Abdullah bin Jahsy, kemudian Zainab, dan Hamnah ini, mereka ini tampan dan cantik semuanya. Nah, mereka menikah, Mus'ab dengan Hamnah ini menikah dan menjadi pasangan suami istri yang sangat harmonis, saling mencintai di dalam pernikahan mereka yang sangat luar biasa kuat ikatannya. Ketika Mus'ab diperintahkan Rasulullah SAW untuk menuju ke kota Yasrib, kota Madinah Al-Munawwarah, untuk kemudian berdakwah disertai dengan Abdullah bin Umi Maktum. Pada mulanya Hamnah ini oleh Mus'ab diminta untuk tetap tinggal di Makkah terlebih dahulu, sampai kemudian keadaan di Madinah lebih kondusif, nanti bisa menyusul berhijrah ke Madinah. Kalau kita bayangkan Mus'ab ini kan memang kayak babat alas gitu ya. Dia datang ke sebuah tempat antah berantah, tidak dia kenal, dia tidak punya channel-channel yang kuat untuk kemudian belum jelas. Makanya Hamnah diminta untuk tinggal di kota Mekah aja yang udah jelas dulu tuh, ada kerabat-kerabat, orang sahabat-sahabat yang Islam juga. Nanti tunggu sampai kondusif, nanti bisa menyusul. Dan kemudian kita mengetahui Mus'ab ini luar biasa di Madinah.
dalam LDR-nya dengan istrinya yang tercinta, dia berhasil fokus melaksanakan tugas dakwah dengan cara yang keren gitu ya. Sampai-sampai salah satu ceritanya kan bagaimana dia kemudian melakukan berbagai siasat bekerja sama dengan warga lokal yang sudah masuk Islam supaya kemudian pemuka-pemuka orang Ansor ini kemudian akhirnya masuk Islam. Misalnya dia bersahabat dengan As'ad bin Zurarah, salah seorang pemuda dari suku Aus. As'ad bin Zurarah ini ditanya sama Mus'ab bin Umair, siapa orang di suku Aus ini yang kalau dia masuk Islam, maka orang-orang suku Aus akan mengikutinya dalam Islam. Maka As'ad bin Zurarah bilang, ada satu orang yang harus kamu temui, namanya Sa'ad bin Mu'ad. Bagaimana cara aku menemuinya? Lah ini yang sulit, karena Sa'ad bin Mu'ad orangnya tertutup. Dan dia ini orang yang sangat protektif kepada kaumnya. Dia tidak akan rela kaumnya untuk lepas begitu saja, masuk Islam begitu saja. Maka justru ini kata Mus'ab bin Umair akan menjadi celah kita. Jadi Mus'ab sama As'ad kemudian mengatur begini. As'ad akan berpura-pura bahwa dia belum muslim, dia belum berislam, dan melapor kepada Sa'ad bin Mu'ad bahwa ada nih orang yang bikin gara-gara, mencoba memprovokasi kaumnya untuk kemudian masuk Islam, membawa agama baru, membawa ajaran baru yang menyebabkan orang-orang suku Aus itu terpesona. Bahaya sekali orang ini, dan kita semua sudah berusaha untuk kemudian melawan dia, nggak ada yang mampu. Melawan kemanisan bicaranya, melawan kefasihan lidahnya. Public speakingnya itu pinter ya. Bagus. Ini nggak bisa dibiarkan. Nah jadi As'ad bin Zurarah pura-pura lapor dengan kesal, lapor dengan penuh ini ya kekesalan untuk menunjukkan bahwa mau tidak mau. Nggak bisa enggak. Harus turun langsung nih pemimpinnya. Nih Sa'ad bin Mu'ad harus turun tangan langsung menghadapi masalah ini. Maka demikianlah As'ad bin Zurarah berhasil membujuk Sa'ad bin Mu'ad untuk menemui Mus'ab bin Umair. Karena As'ad bin Zurarah percaya ini kalau ketemu ya pasti nanti kan terpesona sendiri nih. Ngelihat Mus'ab pasti akan kalah nih orang ini. Akhirnya kemudian bertemulah mereka. Begitu Sa'ad bin Mu'ad itu datang membawa tombak dan pedang terhunus. Jadi dia sudah siap untuk membunuh. Dan kemudian dia meletakkan ujung tombaknya itu, yang tajam itu ke lehernya Mus'ab. Mengatakan, kamu kalau masih tetap membuat orang-orang bodoh kami terpikat dengan kata-kata palsumu, dan kamu kemudian membuat mereka ya meninggalkan ajaran leluhur kami, nenek moyang kami, dan menjadi perpecahan di antara kami, aku akan membunuhmu. Kata Sa'ad bin Mu'ad, dan Mus'ab bin Umair menghadapi dengan tetap tenang, tetap tersenyum, seakan dia tidak takut sama sekali gitu ya. Padahal Sa'ad bin Mu'ad benar-benar dengan ancamannya dia sangat serius. Pergi atau saya bunuh sekarang juga gitu ya. Kemudian Mus'ab bin Umair mengatakan, saya telah mendengar ada seorang pemimpin suku Aus yang namanya Sa'ad bin Mu'ad. Dia seorang yang adil, dia seorang yang jujur, dia seorang amanah, dia seorang yang terpercaya yang memimpin kaumnya dengan bijaksana. Kalau memang begitu, pastilah dia mau untuk mendengarkan saya terlebih dahulu. Kalau apa yang saya sampaikan benar dan baik, dia mungkin akan mengambilnya. Tapi kalau dia tidak menyetujui apa yang saya sampaikan, dia berhak untuk mengusir saya. Wah, mendengar kalimat ini, tersentak Sa'ad bin Mu'ad. Iya juga ya, aku ini dijuluki pemimpin adil, bijaksana. Masa aku belum dengar apa yang dia sampaikan, aku sudah ngusir dia. Kalau seseorang pemimpin itu bersikap cuman dari katanya-katanya kan itu tindakan yang terburu-buru. Iya, makanya kemudian Mus'ab bin Umair tahu poinnya nih, orang ini udah dikenal dengan reputasinya, akan kusebut reputasinya, katanya dia adil, katanya jujur. Ya pastilah orang ini pasti mau mendengarkan apa yang disampaikan dulu. Insya Allah orang lurus lah hatinya gitu. Objektif, kalau nanti yang disampaikan itu bermanfaat, baik, benar, ambil. Kalau enggak, pasti aku akan diusir. Ya sudah, kalau begitu, apakah Anda, wahai Sa'ad bin Mu'ad, berkenan mendengarkan saya terlebih dahulu? Letakkan tombak Anda, kita duduk bersama. Maka benar Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, oke, kalau begitu, demi keadilan, saya dengarkan kamu dulu. Dia tancapkan tombaknya ke tanah, terus dia duduk. As'ad bin Zurarah udah ketawa dalam hati. Wah, kena ini pasti. Udah gak akan bisa dia menahan pesonanya Mus'ab bin Umair. Akhirnya betul, ketika Mus'ab bin Umair memperkenalkan Islam, memperkenalkan Allah, memperkenalkan Rasulnya SAW, ajaran-ajaran Islam, bahkan membacakan ayat-ayat Al-Quran, Sa'ad bin Mu'ad menerima Islam, bersyahadat dan menjadi seorang muslim yang baik. Dan keislamannya Sa'ad bin Mu'ad ini diikuti oleh sebagian besar dari orang-orang suku Aus. Ini keberkahan dakwahnya Sa'ad bin Mu'ad, dan
atas, kemudian tentu prakarsanya Mus'ab bin Umair yang begitu cerdas tadi. Nah begitu kota Madinah kondusif, kemudian Hamnah ini oleh Mus'ab diminta untuk menyusul. Datanglah dia ke Madinatul Munawwarah menjadi istrinya Mus'ab bin Umair, tentu dalam keadaan yang berbeda daripada ketika dulu mereka berada di kota Mekah. Jadi mereka menjalani kehidupan yang tidak mudah, kehidupan yang lebih terbatas, serba kekurangan, tetapi Hamnah sangat mencintai suaminya, percaya kepada suaminya, dan kemudian menghormati suaminya dengan ketaatan yang luar biasa. Di mana Abdurrahman bin Auf menceritakan satu saat ketika kami sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi, masuklah kepada kami Mus'ab bin Umair. Rasulullah SAW ada di tengah kami, Mus'ab bin Umair masuk untuk sholat. Mus'ab itu sangat berbeda dengan dulu yang di Mekah. Sekarang dia wajahnya tampak lebih tua gitu ya. Ya muncul keriput gitu ya. Mungkin kemudian dia kuyu, sangat lelah. Kemudian pakaiannya juga tidak seperti dulu ketika di Mekah yang begitu modis dan keren. Apalagi wewangian dan skincare-nya dan lain sebagainya. Sangat berbeda dengan ketika di Mekah. Beliau ya tampak ya asar-asar betapa beratnya hidup yang harus dihadapi oleh Mus'ab bin Umair di Madinah ini. Sehingga Nabi SAW itu tidak tahan, sehingga beliau melangkahkan wajahnya dan mata beliau basah melihat Mus'ab bin Umair yang seperti sekarang. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW bertanya kepada kami semua di masjid ketika itu, bagaimanakah kalian nanti kalau kalian masing-masing di antara kalian duduk di atas kursi-kursi yang indah seperti singgasana para raja, lalu pelayan hilir mudik silih berganti melayani kebutuhan kalian tanpa kalian beranjak dari tempat duduk kalian. Kata Abdurrahman bin Auf, namanya kami waktu itu sedang baru saja hijrah dalam keadaan miskin, papa nggak punya apa-apa, fakir, berada di kota yang asing, ya. Kami semua menjawab kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami pada hari itu pastilah lebih baik daripada kami pada hari ini, gitu. Tapi Nabi SAW kemudian menggelengkan kepala dan mengatakan, tidak, demi Allah, kalian pada hari ini lebih baik daripada kalian pada hari itu. Jadi persatuan, ukhuwah, persaudaraan satu sama lain yang mereka rasakan pada saat sama-sama susah di masa awal hijrah ini, kata Nabi SAW, jauh lebih baik daripada kalian nanti menjadi seperti raja-raja di atas singgasana, tapi lalu hati kalian kemudian tidak seperti sekarang. Hati kalian kemudian selalu berselisih satu sama lain, curiga satu sama lain, itu pasti adalah keadaan yang lebih buruk. Nah ini menjadikan apa tadi yang disampaikan Abdurrahman bin Auf sebagai bukti bahwa Mus'ab bin Umair ini sangat disayangi oleh Rasulullah SAW, menjadi tolok ukur kebaikan di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seperti yang beliau gambarkan keadaan seperti yang dihadapi oleh Mus'ab yang tidak mudah, yang dalam keterbatasan, kekurangan bersama keluarganya, bersama Hamnah. Tapi luar biasa istri ini mendampingi suaminya dengan kesetiaan yang dahsyat. Hanya saat gitu ya. beliau ganteng, kaya, wangi segala macam ya, bahkan Setia. ketika sudah dalam keadaan yang kekurangan, dalam keadaan yang kepayahan, kesulitan, Hamnah ini menjadi perempuan yang sangat setia. Dan kedudukan suaminya sebagai pemuka di antara para sahabat Nabi SAW itu juga Hamnah ini menyesuaikan diri dengan baik. Dia berada di jajaran istri-istri para sahabat yang selalu memiliki peran-peran penting dalam berbagai peristiwa, termasuk di dalam jihad fisabilillah. Ada yang menceritakan di dalam perang Badar aku melihat bibiku, yakni Hamnah binti Jahsy, itu begitu elegan berjalan di antara para tawanan, membawakan bejana berisi minuman, kemudian dengan penuh kasih sayang dia memberi minum orang-orang yang terluka. Satu demi satu dia lakukan dengan penuh, kan ada orang yang dalam kondisi darurat seperti itu, dia jadi gerasak gerusuk gitu ya. Jadi kesana kemari kayak panik sendiri, kayak sibuk sendiri gitu. Kata yang bersaksi itu kalau Hamnah tuh, ya jalan dengan anggun, jalan dengan penuh sifat yang haibah ya, wibawa gitu. Kemudian membawakan minuman dan memberi minum satu persatu dengan penuh kasih sayang. Tidak ada ketergesa-gesaan, tidak ada gerasa gerusunya, tidak ada kemudian dia itu tampak kikuk, panik, itu sama sekali. Padahal itu di tengah pertempuran. Sementara di sekitarnya ada ibunda kita Aisyah dan Rufaidah,
juga Hafsah yang merawat orang-orang terluka begitu ya. Ada Nusaibah binti Ka'ab yang kemudian melindungi mereka dari serangan musuh. Tapi Hamnah ini seolah tidak punya rasa takut. Kalau yang lain masih lihat kanan, lihat kiri, sepaneng gitu ya. Hamnah ini kayak nggak peduli sekitarnya mau kayak apa, dia membawa minuman dengan penuh haibah kepada semua orang yang terluka. Itu yang disaksikan oleh para sahabat, baik di perang Badar, bahkan juga kemudian di perang Uhud. Di perang Uhud, Sayyidah Hamnah ini kemudian juga menjadi bagian yang bertugas memberikan minum kepada orang-orang yang terluka. Ya, dia memberi minum dengan hati-hati, pelan-pelan sampai tidak ada yang kemudian air itu tumpah dan sebagainya. Saking elegannya dia membawakan tugasnya yang berat tersebut sampai akhir pertempuran. Maka Nabi SAW memerlukan untuk menyampaikan berita duka satu persatu kepada Hamnah secara pribadi. Jadi kalau yang lain mungkin Rasulullah memberi tugas kepada sahabat untuk diutus. Kamu sampaikan ya, ini suaminya syahid, sampaikan ini bapaknya syahid, sampaikan ini saudaranya syahid gitu. Itu yang lain itu oleh Nabi SAW diberikan tugas. Tapi kalau Hamnah, Rasulullah berkenan menemui Hamnah sendiri. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Hamnah, mohonlah kebaikan dan ampunan untuk saudaramu karena dia telah menjadi seorang yang syahid, yakni Abdullah bin Jahash, dan itu jenazahnya ada di sana. Hamnah diperlihatkan jenazahnya Abdullah bin Jahash yang kemudian terluka parah, kita sudah sebut ya, dipotong hidungnya, dipotong telinganya, dibedah perutnya, dikeluarkan isinya. Itu kan perlakuan yang sangat keji dari orang-orang Quraisy terhadap jenazah saudaranya. Maka Hamnah ini dengan penuh ketenangan mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dia beristirja kemudian mendoakan ampunan untuk Abdullah dengan penuh ketenangan. Kemudian Rasulullah SAW mengajak Hamnah lagi ke tempat yang lain. Di situ ada jenazah Sayyidina Hamzah. Itu pamannya. Jadi kan karena Umaymah itu saudara kandung Hamzah, ini adalah pamannya. Wahai Hamnah, ini pamanmu. Dan diceritakan Sayyidina Hamzah ini sejak dulu sangat akrab dengan keponakan-keponakannya, yakni dengan putra-putri dari Sofiyah maupun Umaymah. Putri-putri putra-putri dari Sofiyah maupun Umaymah binti Abdul Muthalib ini Hamzah ini seolah-olah sebagai pelindung mereka. Karena konon misalnya Jahsy itu sudah meninggal lama, gitu ya. Kemudian Al-Awwam, bapaknya Zubair juga sudah meninggal lama, sehingga yang berperan seperti sebagai ayah bagi anak-anaknya Umaymah maupun Sofiyah adalah Hamzah, gitu ya. Jadi hubungan mereka sangat dekat dan Hamnah juga merasakan kasih sayang Hamzah sebagai pamannya itu. Kemudian dia ditunjukkan oleh Nabi SAW jenazah Hamzah yang juga diperlakukan dengan sangat keji, dadanya dibelah, kemudian jantungnya dikeluarkan dan dikunyah-kunyah oleh istrinya Abu Sufyan, gitu ya, Ummu Jamil. Dan pada saat itulah Ummu Jamil, istrinya Abu Sufyan adalah Hindun binti Utbah. Itu disampaikan oleh Rasulullah, dan ini adalah pamanmu Hamzah, mohonlah ampunan kepada Allah untuknya. Kemudian dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dia doakan untuk Hamzah, tapi dia tetap dalam haibahnya, ketenangan yang luar biasa. Dia sedih kakaknya meninggal, dia sedih pamannya yang sangat dia sayang meninggal. Tapi Hamnah ini menunjukkan ketegaran yang luar biasa sebagai seorang perempuan. Lalu tiba saatnya yang ketiga, Rasulullah mengajak Hamnah ke jenazah suaminya. Di situ dia kabarkan, Rasulullah SAW menyampaikan, inilah suamimu, wahai Hamnah, ini Mus'ab bin Umar. Ketika melihat dan diberi kabar tentang kesyahidan suaminya, inilah Hamnah ini tidak seperti biasa. Yang tadi dia penuh haibah dari meminumkan orang-orang yang terluka dalam peperangan, dalam menghadapi wafatnya kakaknya, menghadapi wafatnya pamannya, dia begitu tenang dan penuh dengan wibawa, gitu ya. Begitu mendapati suaminya syahid, dia sudah kayak lepas kendali, tidak seperti dirinya sendiri. Dia berteriak dengan sangat keras, kemudian menangis sampai pingsan. Jadi setiap orang itu punya seseorang yang menjadi sandaran, yang menopang dia. Mungkin kita melihat ada orang itu begitu kokoh di depan orang lain ya, menjadi sandaran banyak orang. Dia itu begitu hebat di depan orang, begitu berwibawa depan orang. Tapi pasti orang seperti ini punya sandaran.
Sandaran emosional yang sangat kuat. Dan Hamnah ternyata sandaran emosional yang sangat kuat adalah suaminya sendiri, yaitu Mus'ab bin Umair. Ketika syahid kakaknya, ketika syahid pamannya, dia biasa saja. Begitu ketemu dengan berita wafatnya syahidnya Mus'ab bin Umair, dia berteriak keras, teriakannya melengking sangat keras. Kemudian dia menangis dengan tangisan tak terkendali, kemudian dia pingsan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari tentang Hamnah. Lihatlah perempuan ini dikabarkan tentang kakak yang sangat disayangi dan dicintainya. Dia tidak apa-apa. Dikabarkan tentang syahidnya paman yang mengasuh dia ketika kecil dan begitu mencintai dan menyayanginya. Dia tidak apa-apa, tetapi begitu diberitahu tentang suaminya, dia berteriak begitu keras, histeris sampai kemudian dia pingsan. Kata Nabi SAW, padahal kan, ya bayangan kita, namanya kakak, paman, ini kan sejak kecil. Hubungannya sangat dekat, akrab sejak kecil. Kehilangan mereka nggak apa-apa bagi Hamnah. Tapi kehilangan suami, yang suami itu kan baru ketemu dia ketika menikah. Yang suami itu baru kenal dia ketika dia menikah. Belum lama. Jauh lebih lama kenal paman dan kakak dong daripada dengan suami. Tetapi ternyata kebaikan akhlak Mus'ab. Tapi ternyata cintanya Mus'ab, sayangnya Mus'ab kepada Hamnah selama inilah yang telah menjadi penopang kekuatan Hamnah menjadi seorang perempuan peradaban yang hebat, menjadi tegar, menjadi sangat bisa menjalankan berbagai tugas, termasuk tadi memberi minum para sahabat yang terluka di dalam peperangan. Ini ternyata penopangnya adalah suaminya, yaitu Mus'ab bin Umair. Perlu waktu lama bagi Sayyidah Hamnah untuk kemudian bisa berkeluarga lagi. Diceritakan bahwa pada saat itu banyak orang melamar Hamnah. Di masa Rasulullah SAW masih hidup, kan berarti 8 tahun ya. Sejak perang, dari perang 7 tahun. Dari perang Uhud sampai wafatnya Nabi 7 tahun. Dia tetap tidak menikah lagi. Di masa Sayyidina Abu Bakar 2,5 tahun, dia tetap tidak mau menikah. Baru di masa Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat kaum muslimin dalam kemakmuran, ya, dalam kemerataan, para sahabat sudah dalam keadaan mapan, barulah di masa Sayyidina Umar bin Khattab itu Hamnah menerima pinangan Talhah bin Ubaidillah baru bisa move on. Kalau kita hitung ya, 10 tahun Rasulullah, 2,5 tahun masa Abu Bakar, masa Umar itu juga 10 tahun. Itu berarti ambillah tengah-tengah masa Umar, 5 tambah 10, 17 tahun. Baru dia bisa move on dari suami yang sangat dicintainya. Itu kesan akhlak yang baik dari seorang suami itu begitu membekas. Begitu membekas bagi seorang istri, dan itu tidak mudah dilupakan. Kira itu cerita tentang Sayyidah Hamnah, bahwa di balik seorang wanita tegar luar biasa, ada cinta seorang suami yang sangat dahsyat menjadi penopangnya selama ini. Yakin semua indah, pejamkanlah mata, padanya kita berserah.